Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, para jamaah, Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya, juga Mbak Om, Putih, yang Allah mudahkan sehingga bisa hadir sakit rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Setiap kita, saya, Bapak, Ibu, Bapak, Bapak, semuanya, semua manusia yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini, siapapun dia, itu pasti dalam kehidupannya akan ketemu dengan yang namanya drama kehidupan. Ada di antara kita yang diparing Allah judul drama kehidupannya itu sakit gak sembuh-sembuh, darah tinggi, diabetes, asam lambung, osteoporosis, apa saja ada yang diuji seperti itu. Ada penyakit yang mendera kehidupan, yang mono yang ini nggak waras-waras, nggak kunjung sembuh. Ada juga di antara kita yang diuji, ngapunten sangat, anaknya itu ya Allah, nakal tapi begedutnya itu bodoh banget tiap hari itu. Bikin orang tua itu hatinya sedih, sumpah rasanya. Ada yang anaknya baik, diuji drama kehidupannya, mohon maaf, pasangan. Tiap hari marah-marah, tiap hari toksik, omongannya beracun, nyakiti perasaan. Belum lagi nanti yang ketika diuji Allah drama kehidupannya, ngapunten sangat. Nah, ini drama kehidupan, dihadirkan drama teh sama air putih, matur nuwun sangat. Nah, ini bagian dari drama kehidupan. Apapun yang terjadi itu merupakan drama kehidupan yang Allah hadirkan. Setiap orang pasti ngalami itu, meskipun judulnya dewe-dewe. Nah, ada yang diuji keluarganya baik, anaknya manut, temannya yang ya Allah julid banget, suka memfitnah, macam-macam. Nah, meskipun setiap orang sadar dalam kehidupan ini kita pasti ketemu yang namanya drama kehidupan, tapi tidak setiap orang sakit lulus ketika ujian dalam bentuk drama itu hadir. Drama ujian hidup yang tajinya Allah hadirkan, tujuannya apa? Salah satu di antaranya agar kita semuanya bisa terus bertumbuh. Dengan adanya drama kehidupan itu, kita menjadi lebih sabar, bisa menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih dewasa. Tapi kalau dalam nyikapi drama itu boten terampil, akhirnya drama receh yang hadir diizinkan melukai hati. Kalau hati sudah terluka, bawaannya jengkel, marah-marah, kecewa. Nah, sehingga tiap hari uring-uringan sama pasangan, hanya perkara sedikit udah marah-marah, anak-anak HP-an kelamaan dikit udah meledak-ledak. Nanti
pusing sedikit karena tensinya tinggi, ya apa sih ya penyakit yang mau yang ini gak waras-waras pegel aku iki ngene iki lak ya apa paling gak iso nang kajian, gak iso arisan, gak iso nyambut gawe. Nah, coba bayangkan kenapa bisa besosol seperti itu, kenapa? Karena drama yang hadir diizinkan melukai hatinya. Kalau sampun hatinya terluka, mangkel-mangkelan. Nah, ibu undur dari sini misalnya, sampai rumah, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak-anak buka pintu dari rumah, Umi pulang, Bunda pulang. Pas dibuka pintunya, ya Allah, dulinane gembel wedek tembale niku. Ada helikopter, ada pambulan. Nah, itu drama kehidupan. Kalau panjenengan nggak lulus menyikapi drama geledakan dolanan tadi, kira-kira ya ono apa ceritanya? Ketika membuka pintu, dolenane gembel wedakan tole-tole nih. Mas, Rene mas, apa mi? Rene tali dulu. Ping piro Umi iki ngomong? Umi iku gak pernah ngelarang nak sama niku dolanan. Tapi mbok yo ngerti Umi ku pegel, ngerti enggak? Nek habis mainan tuh dirapikan, enggak gelewedakan ini warek tambah gede tambah nawakal kok bapak Ren. Gemes Umi. Coba bayangkan. Ini tanda kalau drama receh dolenan geledakan sudah ibu izinkan melukai batin, melukai hati. Ketika hati sudah terluka oleh drama receh seperti itu, nanti ibu marah-marah, mesti itu. Nah, ini tanda tidak lulus nyikapi ujian. Nah, kalau nanti setiap drama yang hadir, jualan pentol nggak habis, jualan dawet musimnya hujan nggak laku, nanti undur dari sini sandalnya hilang cc, udah moring-moring, ya Allah rek maju ke pasar ame maling ini. Coba bayangkan, hanya diuji hadir drama sandal hilang cc. Drama sereceh itu udah kok izinkan melukai hati, terus karena terluka moring-moring. Ya oh, tak muring-muring sandal gak becus ngene iki lho. Coba. Nek wis ngendikan ngetupru seperti itu, ngapunten, sing nulis malaikat sing teng kanan apa malaikat yang teng kiri? Ayo dijawab jujur. Mboten rugi ta, hanya masalah sandal hilang separuh memperberat timbangan keburukan. Soalnya yang nyatet malaikat yang di kiri. Nah ini loh coba kesembronoan kita kalau mboten terampil nyikapi kehidupan di atas jalan hidayah, drama-drama receh udah diizinkan melukai hati. Kalau sudah terluka, sikapnya toksik, ngomongnya ya kayak gitu. Nah nanti akhirnya banyak keburukan. Bon, ini adalah bahasan kita pagi ini. Ya Allah, aku pingin banget di sisa umurku ini aku bisa lulus setiap kali menghadapi drama kehidupan. Aku pingin ya Allah bisa lulus setiap kali ujian atau soal itu datang di meja kehidupanku. Nah, bon, ini adalah bahasan kita hari ini. Nah, seperti biasanya, setiap kali kita melakukan bahasan kajian di majelis ini, teorinya cuma sedikit, tapi yang penting ya opo praktekin nanti ketika kundur dari masjid ini. Sehingga pembahasan yang ada nanti selalu saya tampilkan true story, kisah-kisah nyata yang kami tangani langsung di klinik recovery mental kami, baik itu drama kehidupan dalam bentuk rumah tangga, dalam bentuk parenting, anak-anak yang nawakal, dalam bentuk hati yang capek, punya teman-teman yang selalu memfitnah, pegel, yang mono yang ini diuji ekonomi, gak segera move on, bangkit keadaan ekonominya, capek rasanya. Ada yang diuji, mertua gak pernah nganggap kita, dianggap sepele, direndahkan. Nah,
Ini ayo kita belajar bareng-bareng bagaimana menyikapi drama kehidupan yang hadir di atas jalan hidayah. Sehingga apapun drama yang nanti Allah hadirkan dalam kehidupan kita, kita bisa lulus. Nah, pun ini nanti saya rangkumkan, nggak dibahas semuanya karena waktunya namun 1 jam. Nah, sekarang saya kepingin membuka dengan satu pertanyaan. Apa tanda pertama yang muncul ketika seseorang dikatakan lulus nyikapi drama kehidupan? Apa tandanya? Begitu drama itu hadir, sikap apa yang menandakan orang ini bakalan lulus menghadapi drama ini? Orang ini bakalan lulus menghadapi ujian ini. Apa tanda utamanya? Taswili, Bagong. Nah, coba diperhatikan. Langsung saya lompati di sini ya. Nah, ini coba yang paling bawah ada tulisan goal. Ini adalah tujuan kita belajar pagi ini. Ketika nanti Allah maringi taufik memampukan kita memahami materi ini dengan baik, sepulang dari masjid ini kok ketemu dengan drama kehidupan, ujian kehidupan, tanda kalau dia bakalan lulus akan nyocoki dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadisnya nomor 2377. Di dalam hadis tersebut ada ungkapan dari seseorang yang sudah selesai dengan kehidupan ini. Seseorang yang sudah sampai di level aku udah selesai dengan kehidupan ini. Lu mau menghadirkan drama model apapun, monggo. Gue udah kelar dengan semua ini. Nah, ungkapan di hadis itu adalah ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah sampai pada level selesai dengan kehidupan ini. Nah, ungkapan inilah yang kita tuju dari pembelajaran kita pagi ini. Apa ungkapan dari Rasulullah? Di dalam hadis tersebut, ketika Rasulullah itu dihadapkan dalam kehidupannya itu difitnah orang, difitnah masyarakatnya, diblokade ekonominya sekian tahun, apapun bentuk dramanya, dikuyo-kuyo umatnya saat itu. Nah, ketika dihadirkan drama-drama kehidupan seperti itu, coba apa ngendikannya Rasulullah? Di dalam hadis tersebut Rasulullah ngendikan seperti ini, Bapak Ibu. Mali walid dunia, ma'ana wad dunia. Nah, coba itu adalah ungkapan dari seseorang yang levelnya udah selesai dengan kehidupan ini. Aku udah berdamai semua dengan kehidupan ini. Monggo, drama apapun yang hadir, ora apa-apa. Nah, Rasulullah mengatakan, apa artinya dunia ini bagiku itu apa? Aku udah selesai, apa urusanku dengan dunia ini? Nah, orang kalau sudah sampai di level ini, apapun drama kehidupan yang mendera, gak bakalan terluka hatinya. Nah, ungkapan ini, mohon izin saya bawa ke era kekinian, yang anak muda kalau levelnya udah selesai dengan kehidupan ini, maka ketika drama itu hadir, ucapannya cuman begini, it's okay, orang popo. Nah, ini menunjukkan level bahasa kekinian dari ungkapan Rasulullah tadi. Apa urusanku dengan kehidupan ini? Monggo, enggak apa-apa. Nah, gitu. Kalau anak-anak kita, it's okay, orang popo. Nah, contoh, nanti ketika bapak atau ibu yang bawa motor mundur dari sini kajian ini kan pulang. Di tengah jalan ibu motornya mogok. Nah, itu drama kehidupan, mogok di tengah jalan. Sama ibu dibuka tangkinya, dilihat pertalite-nya kosong. Langsung apa yang terjadi kalau ada drama seperti itu?
Delok talale yo ngene iki bapakmu ngene iki gawe tok ae isone wae entek aku sing kepotokan ngene iki. Awas delok yo. Oh, coba. Kira-kira kalau ngetuprus bensinnya habis terus seperti itu, seperti tadi, sing nyadet malaikat yang di kanan apa yang di kiri? Nah, eman kan hanya drama receh kehabisan bensin, sudah kau izinkan melukai hatimu, engkau marah-marah. Loh, rugi kan ya, nek nggak lulus hanya gara-gara bensin habis, nggak bisa nyikapi, nggak lulus deh. Nah, nanti ketika sudah tahu ilmu ini, begitu mogok dibuka bensinnya habis, langsung it's okay, ora apa-apa. Ini cara Allah untuk bagi rezeki dengan bakul pertalite di depan itu loh nak. Nah, dramanya tetap hadir, tapi tidak pernah kau izinkan melukai hatimu yang berharga. Keren habis. Nah, nanti Mbah Kong, oh namanya sudah lama nggak jajan pentol, ya kepingin tumbas sampel, pengen tumbas pentol sama cucunya. Baru mau dimakan di dahar, cucunya dulinan nawo layangan perahu, pentolnya gelundung gitu. Kira-kira terus pundi Mbak Kung, nek pentolnya gelundung gitu. Wis talah, rumah kata mbahmu iki nek ngomong, nek dulinan babalan itu dulu nduk kono iku lho nggone ombo, wis dikandhani kok wangel iku lho, Dulur. Nek wis tumpah kabeh pentol yang glundung ini ya apa? Wah, arek delok ta nakale ngene iki. Lho. Ya napa terus ngeten niku? Hanya diuji di hari dengan drama kehidupan pentol yang glundung. Wis nesu-nesu, mboten rugi ta? Sisa umurnya terus disikapi dengan receh seperti itu. Masa drama receh pentol gelundung sudah kau izinkan melukai hatinya Mbah Kung, terus marah-marah. Nah nanti kalau Allah mudahkan paham materi ini dengan baik, begitu mau dahar pentol ditowobruk putune gelewondo kabeh, langsung it's okay, ora apa-apa. Le iki mau diizinkan Allah kejadian pentol gelundung ini, Allah ingin ngasih makan semut, ngasih makan kecoa, ngasih makan serangga. It's okay, ora apa-apa. Le, bakung mau dulu sempat ngincipi enak, tumbas no mana enak. Loh, enak kalau seseorang itu nyikapi drama terus lulus, nggak melukai batin, nggak tukaran nambah putu, mboten tukaran kali pasangan. Lawang jenengan pasangannya naruh handuk geledakan mawon, wis mauring. Mangke bapak telepon 5 kali gak diangkat ibu karena ibu umba-umba mboten krungu, mantuk wis mauring. Bu, sampeyan nang dia sih Bu, aku ke telepon ping sudah jarang gak diangkat. Loh, hanya gara-gara drama receh, handuk geledakan, nyental tenggagang pintu, telepon boten diangkat, sudah kau izinkan melukai hati. Terus kapan? Seneng ini lo kapan? Bahagianya kapan? Kalau setiap drama receh kayak gitu kau izinkan melukai hatimu yang berharga. Nah, ayo supaya di sisa umur ini kita terampil, setiap drama itu tidak melukai hati, tapi justru membuat Mbak Kung dan Mbak Uti itu bertumbuh menjadi sosok yang lebih sabar, lebih tegar, lebih dewasa. Ayo belajar nyikapi drama di atas jalan hidayah, biar lulus. Nah, Bon, gimana caranya nih? Bon, kalem-kalem sebatas waktu yang Allah mudahkan, ya. Ayo. Sebenarnya ini materinya yang ini penting ya. Bon, kapan-kapan mawon. Ini sebenarnya materi ini di slide ini untuk medeni Mbah Kung sama Mbak Uti. Medeni apa? Medeni kalau terus nakal. Kalau Mbak Kung sama Mbak Uti terus nawakal, artinya nakal itu apa? Tetap mengizinkan drama-drama receh itu melukai hatimu, apa yang bakal terjadi nanti? Ini sebenarnya materi untuk medeni Mbak Kung sama Mbak Uti. Oke, pun ini nanti kalau cukup waktunya dibahas belakangan. Sekarang caranya dulu ya.
Pun saya mulai dari sini agar lebih mudah dipraktekkan. Supaya Mbah Kung sama Mbak Uti, saudara-saudariku ini sakit lulus setiap kali nanti drama ujian itu hadir dalam meja kehidupan kita. Yang pertama, please banget, saya nyuwun tolong, kenali hakikat drama yang mendera kehidupan panjenengan semua. Kenali hakikat drama yang mendera kehidupan panjenengan semuanya. Nah, apa sebenarnya nih tabiat dari drama kehidupan? Tabiat dari kehidupanku ya apa sih agar sudut pandang kita itu benar ketika menghadapi drama. Entah itu nanti ada pasangan yang jahat, anak yang nakal, teman-teman yang toksik, yang suka memfitnah. Bagaimana ini sudut pandangnya? Ayo kita lihat sebentar. Pengumuman tentang tabiatnya kehidupan ini itu seakan-akan Allah tulis di sebuah banner yang dipasang di pagar kehidupan di depan itu. Apa tujuannya? Allah masang banner di pagar depan rumah kita tuh tujuannya satu. Sebelum Mbah Kung sama Mbak Uti masuk rumah kehidupan, wocon dhisik pengumuman di banner yang ada di pagar itu. Apa tujuannya? Agar engkau tidak gampang kaget dan terluka ketika ketemu drama kehidupan di dalam rumah kehidupanmu. Apa nih pengumuman yang dipasang Allah di dalam banner tersebut? Ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Furqan, yaitu surat yang ke-25 di ayat yang ke-20. Di situ tertulis tentang tabiat kehidupan yang Allah kepingin agar kita paham ini, agar tidak gampang terluka ketika tampil di dalam kehidupan. Di sana Allah berfirman, mulai pertengahan ayat sampai akhir, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun wa kana rabbuka basiron. Nah, coba kalem-kalem kalau diterjemahkan, Allah mengendikan atau berfirman seperti ini. Kami, yaitu Allah, akan menjadikan sebagian dari kamu itu sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Nah, coba perhatikan tabiat dari kehidupan mulai awal dulu sampai nanti akhir. Yang namanya kehidupan tuh memiliki tabiat seperti ini. Allah akan selalu menjadikan sebagian dari kita sebagai ujian bagi sebagian yang lain. Atas birun, apa sih tujuannya saat Allah menghadirkan drama kehidupan itu? Allah hanya pengen tahu siapa di antara Mbah Kung dan Mbak Uti sing iso sabar ketika drama itu hadir dalam kehidupan kita. Supaya bisa sabar gimana? Wa kana rabbuka basiro. Mbah Kung, Mbak Uti, ketahuilah Allah Tuhanmu itu adalah maha melihat. Melihat apa? Melihat Mbah Kung sama Mbak Uti ngerjain soal ujian. Pun saya mudahkan bahasanya nggih. Coba kalem-kalem Mbah Kung perhatikan sama Mbak Uti. Yang namanya kehidupan itu tidak akan lepas dari konsep ini. Apa itu? Kadang Bu, Allah itu memakai suami jenengan. Untuk apa? Untuk muji dan dewasakan jenengan. Kadang Allah itu memakai anak-anak. Untuk apa? Untuk muji dan dewasakan jenengan. Kadang Allah pun memakai tetangga jenengan yang julid. Untuk apa? Untuk muji dan dewasakan jenengan. Kadang Allah pun pakai teman-teman jenengan yang suka memfitnah, mertua yang suka merendahkan. Untuk apa? Untuk muji dan dewasakan jenengan. Dan sebaliknya, kadang Allah pun pakai panjenengan untuk muji dan dewasakan suami.
untuk menguji dan dewasakan anak-anak, untuk menguji dan dewasakan teman-teman. Itulah kehidupan. Sehingga kayak tadi contohnya, saya berikan contoh di awal tadi, misalnya nanti pulang dari sini, tadi saya contohkan, dok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ore, bunda sudah pulang, mama udah pulang. Nah, tadi dicontohkan nggih, ketika dibuka dulinane anak-anak gemblewedak gak karu-karuan. Nah, kalau belum tahu ilmu ini, mesti marah-marah kayak tadi saya contohkan di awal. Tapi kalau sudah tahu ilmu ini, langsung cara prakteknya gini, buka pintu, kok dulinane gelewedakan, hati ibu ngeten, ya Allah, ini ya drama kehidupan yang kau umumkan di banner yang kau pasang di depan rumah tadi. Berarti pagi ini engkau sedang pakai anakku untuk uji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku ya Allah ngerjain soal ujian ini, maka aku akan tunjukkan kepadamu aku iso sabar. Nah, ini cara menerapkan memakai ayat ini dalam kehidupan. Sehingga karena jenengan tahu sedang dipantau oleh jurinya yaitu Allah, maka jenengan gak akan jawab dengan sembrono. Jenengan gak akan jawab dengan sakarepe dhewe soal ujian dulinan geledakan itu. Jenengan akan jawab dengan baik, terbimbing di atas jalan hidayah. Tujuannya satu, agar Allah maringi nilai yang baik karena jawabannya betul dan jenengan lulus. Nah, contoh misalnya ngapunten Bapak, misalnya kita jualan pentol, terus kemudian nggak laku, nggak habis. Nah nanti pulang, misalnya ibu sudah jaga nih kangge tumbas nempur beras, dipakai nanti untuk beli sayur. Ternyata duitnya nggak cukup, ibu capek, ibu lelah, marah-marah. Loh ya, sama niku kandhani sing manut lah ya. Dodolan pentol iku dodolan nang sekolahan ngono lho laris. Ojo muter-muter ngene iki. Delok ta lak gak payu ngene iki. Wong lanang kok gak pinter blas niku. Misal ya. Kalau jenengan nggak ngerti ilmu ini, drama receh ngetubrusnya ibu tadi pasti akan melukai batin bapak. Dan bapak itu yang moring-moring. Sang itu yang ngono sih bu, enak iso ngomong ke aku tuh pegel wisan muter alun-alun ping 20 mau wisan. Ngono ngetubrus karep dhewe yo paling tukaran. Kenapa? Karena bapak sudah mengizinkan drama recehnya ibu ngetubrus melukai hati. Coba disikapi seperti ini. Begitu ibu nanti ngetubrus langsung, ya Allah, ini ya tabiat hidup yang kau pasang di banner depan rumah tadi. Berarti siang ini engkau sedang pakai istriku untuk menguji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku ngerjain soal ujian ini ya Rob, aku akan tunjukkan kepadamu, aku iso sabar, aku ingin lulus ya Rob. Nah, nanti kalau panjenengan sempat ngintip tafsir dalam ayat ini, saya ceritakan ringkasnya. Sabar yang dimaksud dalam ayat ini adalah, Bapak Ibu Mbakung semerap artinya sabar nopo dereng. Sabar itu kan artinya menahan. Contoh nggih, contoh ini buku. Nah, buku ini saya tahan supaya apa? Supaya mboten jatuh. Nah, saya menahan buku ini meskipun lengan saya cengeng, ora apa-apa. Ini yang namanya sabar, menahan supaya nggak jatuh. Meskipun gara-gara nahan lenganku cengeng, it's okay, ora apa-apa, sing penting nggak jatuh. Nah, sabar dalam ayat tadi menahan komentar, menahan sikap. Jangan sampai begitu soal ujian itu datang, komentar jenengan, sikap jenengan
itu membuat jenengan jatuh dalam pandangan Allah. Kalau jatuh dalam pandangan Allah, itu pertanda nilai jenengan jelek. Diparingi soal, jawabnya sembrono, sakarepe dhewe ngawur, sehingga nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, jenengan jatuh dalam pandangan Allah. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada di antara bapak ibu yang guru seperti saya ada di sini. Coba saya ayo angkat tangan, mana yang Pak Guru sama Bu Guru? Dosen boleh. Nah, coba jenengan angen-angen. Kalau jenengan bukan guru atau Pak Guru atau Bu Guru, kalau misalnya ada santri siswa kita mau naik kelas, kan harus ujian, gitu. Nah, ketika ujian, murid kita itu jawabnya ngawur sakarepe dhewe sehingga salah, nilainya jelek. Kalau nilainya jelek, terancam nggak naik kelas. Apa yang dilakukan Bu Guru sama Pak Guru? Untuk murid yang nilainya jelek tadi, apa yang dilakukan? Dikasih kesempatan untuk apa sama gurunya? Betul, akan dilakukan oleh pihak gurunya, diparingi remedi. Biar apa? Biar nilainya baik dan lulus. Soalnya beda apa sama? Serupa. Misalnya hari ini yang nggak lulus itu Bu Joko beli apel 10, dikasihkan anaknya 2, tinggal berapa apel Bu Joko? Anak santri kita jawabnya salah, ngawur. Wah, hari ini gak lulus nek dijarno. Menesinau ya Mbak Ibu, ben remedi. Ceknya lulus. Nah, akhirnya saat remedi soalnya nggak akan beda jauh. Paling Bu Joko diganti Bu Amir, ngeten. Beli duren sak lusin, dikasihkan tetangganya 3, tinggal berapa duren Bu Amir? Nggak lulus remedi, soalnya serupa terus. Nah, Bapak Ibu, saya kasih perumpamaan ini supaya jenengan paham konsekuensi memahami ayat ini. Kehidupan pun juga demikian. Kalau Allah hadirkan drama kehidupan, kalau jenengan jawabnya ngawur sakarepe dhewe, muring-muring tok ae, sehingga nilai jenengan nggak isok baik di hadapan Allah, jenengan jatuh dalam pandangan Allah, titenono. Benjing besok atau lusa jenengan akan remedi. Soalnya serupa. Kalau hari ini soalnya adalah anak-anak nggak ngerapikan mainan geledakan, jenengan nyikapi soal ini nggak lulus, muring-muring tok ae, maka besok atau lusa Allah tetap menghadirkan soal itu melalui anak. Allah tetap memakai anak jenengan menghadirkan soal. Hari ini dolenan geledakan, besok soalnya serupa tapi judulnya Mobile Legends. Kecanduan game, HP-nya lama. Sudah remedi, tetap nuwakal Mbakung sama Mbauti. Ayo terus no, dulinan game. Tahu terus kan kasih nahu, ayo delok talak, wah kok paling tambah nakal, tambah gede gak dituturi, delok bilang jolek terus kan. Nah, terus jawabnya tidak menunjukkan kesabaran, tutur kata, sikap, sehingga nilainya jelek lagi, jatuh lagi, besok remedi lagi. Kaitannya sama apa? Umi minta tolong Pak Ona, pundutno sapu nggone lawang itu, Umi mau nyapu depan. Umi ambil sendiri kalau Mi, aku ini repot. Loh, coba mainan. Anak banggel, wani ambek wong tuane. Kau pikir itu apa? Karena remedi terus bro, jari ini wong arek muda sekarang begitu. Ayo, sampai kapan panjenengan terus mau remedi seperti itu? Capek kehidupan ini. Itu tandanya kalau panjenengan tidak lulus menghadapi soal ujian kehidupan, panjenengan akan terus remedi. Cirinya apa? Jenengan digoda dengan soal yang serupa.
Ya Allah Ustaz, kebiyen sing ujian kita aku digodho anak terus. Di bab itulah jenengan nggak pernah lulus, itu tandanya. Ya Allah Ustaz, bendino mulai yang ngono yang ini bojoku ki pola tingkah yang aneh-aneh. Nah berarti ketika bojonya kakean pola, nyikapinya nggak lulus. Ya apa Ustaz, penyakit yang ngono yang ini. Nah, itu remedi bro, ya, cari narik nom-nom ngeten. Yang lulus, coba perhatikan nanti. Setelah tahu ilmu ini, yang lulus. Nanti jangan lihat, Masya Allah. Hidup itu enak, namanya drama wajar hadir. Tapi gak ngudot terus, gak bikin capek, soalnya ganti-ganti. Begitu soal datang, membuat jenengan lebih bisa sabar, tumbuh menjadi pribadi yang lebih tegar, lebih matang. Nanti soal lagi membuat kita bertumbuh lagi lebih baik, lebih baik. Lalu jenengan setiap drama jawabnya sembrono, sabar PDW, nggak lulus, remedi. Sehingga drama yang hadir itu terus melukai batin. Nah, ngeten iki gak enake nek bahas ngeten iki Pak. Mesti Pak, jenengan kundur dari masjid ini langsung dites nanti sama Allah. Mesti kok. Coba nanti sing sandale ilang dicek ae. Engko ya apa respone. Nah, kalau sandale ilang separuh sudah ngetupru seperti tadi, ya Allah, rek ngene iki, masjid isine padha mek pasar maling tok. Nah, berarti ngomentari drama tidak menunjukkan kesabaran, mesti nilai jenengan jelek jatuh. Nanti terus remedi, diuji bensin habis, aki tekor, sampai rumah ada drama terus, remedi terus, capek rasanya tuh. Nah, coba latihan. Setelah paham ilmu seperti ini, apapun drama yang hadir, it's okay. Difitnah teman, jeng pak sama lo jarine mau ono sing ngrasani dirasani wong iko jarine sama tuh ngene pak bu sama lo jari ngene langsung it's okay, ora apa-apa. Berarti Allah sedang make wong iku untuk nguji dan dewasakan aku. Sing waras ngalah, aku pengen lulus. Nah, begitu lulus, udah Allah nggak make orang itu untuk menghadirkan soal, lulus, beda kelas. Tapi kalau panjenengan jenjang, pak, wong iku lho pak mau ngrasani sama ngono. Sapa sih? Wong iku. Halah encane wong iku kebiyane ngono ember, kasok joko. Omongane koyo ngono senengane ngono lah. Ayo terus no, padha gak lulus sing ngono iku. Orang medi terus. Santai wae, kayak Rasulullah tadi loh nek bahasa kekinian. Apa urusanku dengan kehidupan ini? Aku udah selesai. Silakan lu seperti itu urusan lu sama Allah. Urusan gue, aku pingin sisa umurku tidak akan kuizinkan lagi drama seraja itu melukai hati. It's okay, harapopo, gitu. Enak hidup itu kalau terbimbing di atas jalan hidayah. Nah, mungkin kalau kate ngunjuk amlodipin, halo para penderita darah tinggi, sudah bikin asosiasi kan di masjid ini, asosiasi penderita darah tinggi permanen. Ayo ndang lulus, lho kate ngunjuk amlodipin kali air putih kate diunjuk lho. Ya apa sih ya yang mono yang ini terus dan sikap mudun-mudun pegel aku ya. Nong kate ngunjuk obat lo ya sik gak lulus terus ngono iku. Ya pantes kula amlodipin terus. Makanya kate ngunjuk amlodipin, it's okay, orang popo. Kalau memang sakit kepalaku ini menjadi jalan, Allah ngampuni dosa-dosaku. It's okay, orang popo. Bismillah, geger. Lo enak, nggak perlu remedi. Nah, ini tolong diperhatikan, B. Jadi, sebelum kita bahas bab selanjutnya, saya nyuwun tolong diingat satu hal. Salah satu konsekuensi memahami ayat ini, perhatikan baik-baik. Tidak lewat dia pun pasti lewat yang lain.
Kenapa? Karena itu sudah menjadi jatah soal yang memang harus mampir dalam kehidupan jenengan. Saya ulangi, ketika drama itu hadir, pasangan toksik, anak nakal, teman mengkhianati bisnis, duitnya go melayu, teman memfitnah, perhatikan. Ojo dilihat, jangan dilihat aktor yang melukai hatimu. Dia hanya dipakai Allah menghadirkan soal. Tidak lewat dia pun pasti akan lewat yang lain. Kenapa? Karena itu sudah menjadi jatah soal yang memang harus mampir dalam kehidupanmu. Maka ketika ada drama kehidupan, ojo direken orangnya dan kerjane soale. Kalau jenengan diparingi bisikan oleh setan sehingga fokus lihat aktor yang nganterin soal, jenengan akan kehabisan waktu untuk ngerjain soal, sehingga repot tukaran, repot loro hati ambek orang sing nganterin soal, sehingga waktunya habis nggak sempat ngerjain soal, nilainya jelek, lalu nggak dikerjain. Contoh, ada anak kelas 4 SD mau naik kelas 5, ada hari itu ujian, wali kelas bawa soal, bertugas nganterin soal, bagi soal ke mejanya anak-anak. Wali kelasnya repot, wonten udur, akhirnya minta tolong kepala sekolah untuk nganterin soal ke mejanya anak-anak. Kepala sekolah juga repot, ada rapat di dinas, akhirnya minta tolong ke security, keamanan. Security repot karena banyak tamu, banyak yang harus dijaga motornya, diamanahkan ke tukang kebun. Pertanyaannya, apakah anak-anak kita rewel? Enggak, saya nggak mau ngerjain soal kalau yang nganterin bukan wali kelas. Apakah rewel seperti itu? Bagi anak-anak kita, silakan yang nganterin soal itu adalah wali kelas, kepala sekolah, mau security, mau tukang kebun, it's okay. Siapapun yang dipakai Allah nganterin soal silakan. Gini, tak kerjanya soale, aku ndampingin bal-balan. Anak kita nggak akan rewel. Nggak mau aku kalau kamu yang nganterin soal, aku mau kepala sekolah, aku mau wali kelas. Yuk kehabisan waktu, nggak sempat ngerjain soal. Nah, ini hati-hati diparingi was-was bisikan oleh setan sehingga panjenengan loro ati padahal dia hanya pengantar soal. Rugi deh, nggak lulus ujiannya nanti. Nah, lalu apakah nggak boleh Ustadz? Aku tuh pegel, wong itu terus melukai aku. Apa aku nggak boleh untuk lihat aktornya? Boleh napa mboten? Kalau kepingin terus-terusan nggak lulus ya monggo aja, nuruti mangkel-mangkelan, nuruti sakit hati, nuruti kecewa, monggo aja, itu pilihan. Cuman agama ini memberikan satu sudut pandang. Oke, nek lu memang capek banget digoda aktor yang sama terus, oke, lihatin aktornya, tapi dari sudut pandang ini. Coba perhatikan. Setelah kita belajar kenali hakikat drama yang mendera kehidupan kita, sekarang yang berikutnya perhatikan, kenali dia yang telah membuatmu capek, lelah, digoda dengan sikapnya yang toksik tuh. Nah, perhatikan, satu-satunya celah yang diizinkan agama ini, Allah dan Rasulnya, untuk melihat aktor si pengantar soal itu dari sudut pandang ini. Nah, coba perhatikan poin kedua dulu ya. Yang pertama nanti kalau menyusul. Yang kedua, ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, yang ada di dalam silsilah hadis sahihah, hadisnya nomor 488. Di sana diceritakan singkatnya begini. Ada seorang, kalau saya tidak salah ingat ngapunten, ada sahabat bernama Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu itu melihat sebuah kejadian. Apa kejadiannya?
Ada seseorang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Untuk tanya. Apa tanyanya sahabat ini? Ya Rasulullah, aku tuh harus berapa kali sih memaafkan orang yang selalu nyakitin aku tuh? Harus berapa kali? Tak sepuro ya Rasulullah. Nah, ketika ditanya seperti itu, Rasulullah jawab, maafkan orang itu 70 kali. Saya pertama kali belajar hadis ini tuh, yaitu yang muncul. Isok tak? Bendino dilarakno atine. Tiba-tiba diminta untuk memaafkan bahkan ping 70 gitu. Nah, supaya tidak gagal paham, ternyata memahami hadis ini nggak begitu. Ada seorang yang soleh, yaitu Hamdun Al-Qasar rahimahullah, itu memberikan penjelasan indah terkait pemahaman hadis itu. Hamdun Al-Qasar rahimahullah ngendikan seperti ini. Jika ada dari saudaramu, di sini maksudnya bisa pasangan, bisa anak, bisa teman, bisa mertua, siapapun. Jika ada dari saudaramu yang khilaf berbuat kesalahan yang melukai hatimu, menyakiti perasaanmu, perhatikan, maka carilah 70 alasan. Carilah 70 alasan yang dengan alasan itu membuat hatimu ngeh. Seakan-akan jenengan hatinya itu iso ngomongnya ten, walah ngono tok tibake. Pantesan. Ya wis, it's okay, ora apa-apa nek ngono. Nah, jika ada saudaramu yang khilaf berbuat salah, yang melukai perasaanmu, carilah 70 alasan yang membuat hatimu bisa maklum. Ketika sudah bisa maklum, walah ngono tibae, maka Mbah dan Mbak Uti lebih mudah untuk memaafkan aktor yang toksik, yang jahat tadi itu. Nah, perhatikan, agama kita meminta kita mencari 70 alasan supaya hati iso memaklumi kenapa dia sejahat itu. Ketika sudah bisa maklum, mudah bagi kita memaafkan, nggak terluka oleh drama yang dia bawa. Nah, agama minta nyari 70 alasan. Sekarang di pertemuan ini saya bawakan satu aja alasan sebagai oleh-oleh. Ada di dalam sebuah penelitian yang dituangkan di dalam sebuah jurnal, yaitu The Journal of Science and Healing. Di situ ada beberapa poin hasil penelitian. Salah satu di antara poinnya adalah, ngapunten sangat, saya kasih perumpamaan. Ini adalah gudang jiwa. Di setiap kita, saya, Mbah Kong, Mbak Uti, di jantung, di kolbu, itu ada space, ada ruang yang para peneliti menyebutnya sebagai gudang jiwa. Perumpamaannya seperti gelas ini. Apa tujuan Allah menciptakan gudang jiwa seperti ini? Itu untuk menampung setiap luka batin, loro ati yang kita dapatkan selama perjalanan hidup. Mulai dari kita kecil sampai nanti malaikat maut menjemput. Kalau jenengan mendem amarah, anak kita diambil pentolnya nggak berani bales, loro hati, terus nanti dimarahin gurunya, dihukum di depan kelas, malu nggak berani bales, dimarahin umiknya, HP-an kelamaan, sakit hati. Semua luka batin yang kita rasakan masuknya di gudang jiwa ini. Nah, ada saat tertentu ketika seseorang itu setiap hari dilukai terus, sering dikecewain, lelah letihnya nggak pernah dihargain, itu akhirnya gudang jiwa ini penuh luka batin. Kalau sudah penuh, orangnya tetap disakitin, tetap dilukain, maka akhirnya tumpah. Sudah penuh diisi terus, luka batinnya akan tumpah. Maka kalau tumpahnya keluar, dalam penelitian tersebut disebutkan akan membuat orangnya jadi jahat.
Kalau anak itu jadi nakal, apapun bentuk kenakalan anak yang ingin panjenengan konsulkan ke kami, diagnosanya mesti mengarah, anak itu hidupnya nggak bahagia, di rumah sering dimarahin, sering dicetotin, sering dihakimin, sering diabaikan, sehingga luka batinnya penuh, tumpah, akhirnya mewarnai karakter anak jadi nakal. Adik digudo nangis terus, di sekolah bully temannya, nyolongan pensil, dituturi banggel, wani. Itu semua bentuk tanda kalau anak kita hidupnya nggak bahagia, gudang jiwanya penuh luka batin dan tumpah keluar. Nah, kalau orang tua yang ngalami ini mesti jahat, nggak bisa sabar, ngancani anak-anak belajar, nyetotan, cerewetnya level 9. Itu semua pertanda hidupnya nggak bahagia, terlalu banyak luka batin dan dipendem. Nah, sekarang perhatikan. Jawab dengan jujur ya. Setelah Mbah Kung dan Mbak Uti paham ilmu ini, oh ternyata ngono tibake, pantesan jahat. Ternyata orang yang jahat itu hanya pertanda kalau hidupnya tidak bahagia, terlalu banyak mendam luka batin. Makanya orangnya jadi kasar, jahat, macam-macam. Sekarang jawab jujur, setelah Bapak Ibu tahu orang jahat hanyalah pertanda kalau hidupnya dia nggak bahagia, terlalu banyak mendem luka batin. Orang model kayak gini nih, pantesnya dibalas membenci apa dikasihani disakno? Jawab dengan jujur. Iso muring-muring sama orang sing loro ngeten niku. Susah. Coba enaknya hidup kalau terbimbing di atas jalan hidayah. Meskipun orang di lingkungan kita, juragan kita, pasangan kita, anak kita, mertua kita, setoksik sejahat apapun, kita nggak bisa benci. Kenapa? Kenapa? Nah, dia sedang sakit, hidupnya nggak bahagia, terlalu banyak mendem luka batin, makanya mewarnai karakternya jadi jahat. Makanya Rasulullah itu meskipun diparingi kotoran unta, dilemparin batu, difitnah begini dan begitu, it's okay, orang apa-apa. Rasulullah nggak marah. Kenapa? Rasulullah tahu umat loro, sing waras Makanya Rasulullah diparingi wahyu untuk maringi bimbingan agar umatnya bisa nyikapi hidup di atas jalan hidayah, mentalnya sehat. Nah, makanya kalau ketemu Bu, nanti kalau misalnya pulang dari sini ada sosok yang marah-marah, Bu, aku ki pegelnya budaya mulai isu sampai bengi tak waring lembur, sampean masak ngene gak genah panganan apa sih Bu? Misal maka sing waras enak. Jadi ya Allah, kasihan suamiku, datang-datang marah-marah, pasti hidupnya nggak bahagia, terlalu banyak mendam luka batin. Walah, tiba ngono, aku nggak bisa membenci suamiku yang sakit. Ya Allah, aku malah kasihan loh. Sehingga ibu nggak akan terluka oleh drama-drama receh itu. Kalau ibu sudah sakit memaklumi, walah ngono to tibae, rahasia dibalik tetanggaku yang jahat, pasanganku yang toksik, juraganku yang muring-muringan. It's okay, orang apa-apa. Nah, enak sehingga hidup itu ya. Nah, pun ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi meskipun belum tuntas total, setidaknya dengan mengenal apa drama kehidupan itu, apa hakikat sosok orang yang jahat itu siapa sebenarnya. Nah, dengan mengizinkan hati ini terbimbing di atas ilmu, di atas jalan hidayah seperti ini, jenengan gak akan mudah terluka oleh drama-drama receh yang mendera. Misalnya anak nuakal, ya Allah, kasihan anakku, sampai senakal itu, pertanda hidupnya nggak bahagia, di gudang jiwanya terlalu banyak mendem luka batin, akhirnya mewarnai karakternya jadi nakal.
Itu salahku dewe ya Allah, selama ini suka marah-marah, masih suka nyakitin anak-anak, suka menghakimin, sehingga anakku banyak luka batin, sekarang jadi nakal, wani, gak akur ambek anak-anak, ambek adik, belajarnya juga gak semangat. Ya Allah, aku sakno ambek anakku. Nah, enak, nggak akan jewet lagi. Ayo terus no tambah gitu tambah no akal aja. Wah, ampun, itu nanti nggak lulus lagi, remedi lagi, remedi lagi. Nah, untuk itu saya nyuwun tolong, umur kita nggak ada yang tahu, bisa jadi ini sudah sangat pendek dengan kerawuhan malaikat maut. Di sisa umur yang ada ini, ayo kita belajar untuk bisa lulus. Setiap kali ada drama yang hadir, jangan terus-terusan nakal. Ya, Bakung sama Mbak Uti sama saya di umur yang tinggal sesaat ini jangan terus-terusan nakal. Apa maknanya nakal? Jangan lagi kau izinkan drama-drama receh itu melukai hatimu yang berharga. Supaya nggak terluka, gimana? Paham? Ya itulah kehidupan. Berarti kalau ada tetangga nakal, ngerasani julid, ya Allah, ini ya tabiatnya hidup. Berarti pagi ini engkau sedang pakai tetanggaku untuk muji dan dewasakan aku. Dan karena sekarang aku tahu engkau sedang melihatku, aku akan tunjukkan kepadamu ya Rob, aku iso sabar, aku pengen dang lulus, aku ndak pengen remedi lagi. Apakah nggak boleh lihat aktornya? Boleh banget, tapi dengan sudut pandang tadi, ya Allah kasihan tetanggaku bisa sampai sejulit itu. Pasti karena hidupnya nggak bahagia, terlalu banyak mendam luka batin. Kasihan tetanggaku. Orang terluka, kalau sudah tenang, nyikapi dramanya, sabar. Sehingga nilainya baik di hadapan Allah, lulus. Sehingga bapak sama ibu dalam menjalani sisa umur yang ada bisa terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih tegar, lebih matang, lebih dewasa. Kalau sudah seperti itu, pasangan itu senang, anak-anak itu senang, nggak pernah terluka, nggak pernah lagi disakitin, nggak pernah lagi dimarah-marahin. Sehingga rumah tangga bisa sakinah, anak-anak nyaman, belajar sama Akung, sama Utinya, pelanggan pun datang nyaman. Tahu jenengan anak pelanggan teko milih-milih kak sih tuku, ngoten udah wis dititiki ya wajahnya baduke. Delok ni wong iku nek teko maneh kok usah direken. Ngomong to akeh takon milih-milih tipas mureng-mureng tak tuku. Nah, wis kan gara-gara apa coba? Gara-gara sudah kau izinkan drama receh itu melukai hati. Nah, sudah seperti itu, it's okay, ora apa-apa. Nah, santai sehingga tetap sabar ngomong customer itu. Nah, gara-gara nggak sabar, nggak lulus ujian, pelanggan banyak yang nggak suka, bisnisnya susut omsetnya, akhirnya gulung tikar. Kenapa? Nggak lulus ujian. Pun demikian saya kembalikan pada ustaz-ustaz dan guru-guru kami di Ketakmiran. Oke, monggo. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum ditutup mungkin ada sedikit biasa yang banyak dari Bapak satu dari Ibu dari Ibu ada ada ya. Ini Bapak dulu. Oh, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz tadi sudah diterangkan panjang lebar. Saya ingin dapat satu aja kata kuncinya atau keywordnya supaya kita terus dalam menghadapi drama-drama dunia. Yang pertama, yang kedua, kalau kita menghadapi pemimpin yang boleh, apakah juga berlaku seperti yang diterangkan oleh Ustaz? Kita harus apa tadi yang yes, oke tadi. Nah, kalau kita seperti itu, apakah pemimpin itu semakin boleh karena tidak merasa dikoreksi? Itu yang kedua, dan yang ketiga, itu dari cukup, saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon percayanya yang singkat dan padat. Jadi kalau kepingin kata kunci, umpama nih nanti Mbak Kung sama Mbak Uti
Titik mau surat apa ti? Ayat piro ti? Lali misalnya, lu aku yo lali ya gak nyatet kong misalnya. Dan nek misalnya nanti materi awal sampai akhir kok lali kabeh, wes mbahku nanti ngapalin setunggal tok mawon. It's okay, ora apa-apa. Nah, pun tapi paham ketika ngendikan seperti ini itu dalam rangka ngamalkan jalan hidayah, dalam rangka manut sama Allah sehingga lulus. Nah, it's okay, ora apa-apa itu juga bagian dari ketaatan. Ini hanya mewakili. Kalau dalam dunia terapi namanya anchoring atau tulisan bahasa Inggrisnya itu ancur. Nah, itu merupakan jangkar, membuat cantolan. Materi ini kalau disimpulkan apa? It's okay, ora apa-apa. Nah, itu untuk mengamalkan ayat tadi, itu juga bagian ketaatan. Ini kata kuncinya. Adapun bagaimana kalau menyikapi, kalau misalnya ada seorang pemimpin yang zalim, apakah dengan diamnya kita itu nggak membuat mereka makin melunjak? Nah, ini sebenarnya materinya memang belum tuntas. Ini ada 3 materi lagi kaitannya sama lulusnya ujian. Nah, karena ditanya sekarang, saya kasih bocoran. Nanti Bakung atau siapapun kalau ketemu orang yang jahat, yang tadi kita bahas, itu sikap pribadi agar sikap jahatnya tidak melukai kita. Kalau tidak terluka, kita lebih mudah sabar dan lulus menghadapi ujian. Adapun nanti pembahasan berikutnya kaitannya sama aktor, supaya dia tidak terus jahat, kita harus sayang nih, harus peduli untuk memperbaiki kejahatannya biar tidak terus melukai hatiku dan siapapun di luar sana. Kita tidak boleh membiarkan keburukan buatan bareng. Pun nanti di pertemuan-pertemuan mendatang kita bahas dalilnya. Cuma prakteknya begini, Mbak Gong. Kalau ada pemimpin, ada pasangan, ada anak yang jahat, yang toksik, kita harus negur, kita harus maringi nasihat. Tapi ingat, sebelum maringi teguran ke pemimpin, nasihat ke anak nakal, pasangan yang jahat atau siapapun, harus dibingkai dengan sudut pandang ini. Nah, prakteknya gini. Kalau misalnya, ngapunten nggih Bakung, saya langsung noleh ke ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau lihat suami toksik, setelah dijaga hatinya agar tidak terluka dengan cara tadi, maka sebelum negur dan nasihatin suami, hatinya harus begini. Ya Allah, Engkau sesungguhnya menciptakan suamiku sebagai sosok yang berharga, yang sekarang hanya sedang khilaf, mengikhlaskan dirinya dibersamai recehan, yaitu marah-marah berlebih ke anak-anak. Karena itu ya Allah, aku ikhlaskan diriku untuk kau pakai, melepaskan recehan muring-muringnya suamiku tadi, agar suamiku kembali ke fitrahnya yang berharga. Itu adalah sudut pandang kita ketika mau negur dan nasihati siapapun yang berbuat jahat atau toksik. Kalau mindset atau sudut pandang melihat orang jahat tidak ditata seperti ini, nanti negur dan nasihatinya itu sebenarnya ungkapan gemes. Tidak betul-betul bermaksud sayang untuk meluruskan pemimpin atau meluruskan anak yang nakal tadi itu. Saya ulangi. Ketika melihat anak nakal, ya Allah, sesungguhnya anakku ini adalah anak yang kau ciptakan sebagai anak yang berharga, yang sekarang hanya sedang khilaf, ngomongnya kasar, sedang khilaf, mengikhlaskan dirinya dibersamai recehan, wani ambek wong tuane omongnya banggel. Karena itu ya Allah, aku ikhlaskan diriku sebagai ibunya untuk kau pakai, melepaskan recehan anakku tadi, banggelnya anakku tadi, agar anakku kembali ke fitrahnya yang berharga. Nah, dengan sudut pandang ini, nggak mungkin jenengan itu gemes ke anak-anaknya, toksik, melukai, menghakimi, enggak.
Dok, nak, sini sayang, sini. Ada Umi sini. Nak, Umi itu sedih lihat kamu barusan dipanggil abimu sampai panggil kayak gitu. Umi sedih sayang. Nak, masih ingat nggak? Sebelum ini kamu itu kalau dipanggil abi itu sopan. Ya Allah nak, Umi mana yang nggak bangga kalau punya anak sepinter ini. Sayang, kamu tuh begitu berharga nak. Anak seberharga dirimu nggak pantas dibersamai recehan banggil seperti itu. Makasih ya, Umi sayang banget kalau kakak kembali kepada fitrahnya anak yang baik. Sini sayang, Umi bahagia banget punya kakak sepertimu. Barakallahu fiik. Nah coba menasehati, tapi bukan mengungkapkan gemes. Jujur tulus ingin agar anaknya recehannya lepas. Itu hanya bisa dilakukan ketika sudut pandang melihat anak yang nakal sudah betul. Bakung juga begitu. Melihat pemimpin kita, mulai Pak RTK, termasuk kita sebagai kepala keluarga juga pemimpin level apapun, ketika zalim berbuat jahat, maka ambil sudut pandang itu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menciptakan RT ku ini sebagai sosok yang berharga, yang sekarang hanya sedang khilaf, dibersamai recehan, kebijakannya merugikan sebagian warga. Maka aku ikhlaskan diriku sebagai warganya ya Allah untuk kau pakai melepaskan recehan pemimpinku tadi agar RT ku kembali ke fitrahnya yang berharga. Nah kalau sudut pandang kita sebagai seorang dai, sebagai daiyah itu seperti itu, maka pendekatan yang kita lakukan kepada pemimpin yang zalim itu nggak sampai ngomong di forum kita harus gini. Nah itu benci. Tapi kalau kita memang sayang sama pemimpin, maka kita nggak bales jahatnya dengan toksik kita, ngumbar aibnya di depan forum, dirasani di forum ini, dirasani di forum itu. Nah sekarang pertanyaannya, ketika seperti itu, asli dia sayang ke pemimpin, lebih banyak bencinya. Kalau sudah seperti itu, kembali ke awal tadi, yang nyatet malaikat kanan apa malaikat yang kiri? Dia yang toksik, kita yang kecatat malaikat kiri. Nah makanya kalau memang jujur deketin RT kita, lurah kita, pemimpin kita, kepala rumah tangga kita. Kalau ada yang salah, nasihati dengan sudut pandang tadi. Betul-betul rindu agar RT, lurah, pemimpin kita kembali ke fitrahnya yang berharga, terlepas dari recehan itu. Nah supaya harga diri dan kehormatannya tidak terpermalukan, tidak boleh nasihati pemimpin di depan orang lain. Ajak empat mata, dinasihatin yang baik, sehingga kehormatannya nggak jatuh di depan umat ini. Ibu nasihatin bapak, ajak ke dapur saat di kamar. Jangan ngomongin kesalahannya bapak, nasihatin di depan anak-anak. Hancur harga diri bapak, hancur kehormatan bapak, sehingga anak-anak wani ambil bapakin nanti. Nah itu beberapa adab yang nanti akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan mendatang. Ketika sudah bisa berdamai dengan drama yang hadir, sikapnya baik, akan lulus. Maka ketika menasihati orang yang salah, termasuk di dalamnya pemimpin, akan lebih mudah diterima. Kenapa? Tidak ada unsur gemes, benci, mangkel, tapi jujur tulus ingin melepaskan receh itu dari kehidupan pemimpinku agar dia kembali fitrahnya yang berharga. Indah banget kalau kita nyikapi drama yang hadir di atas jalan hidayah. Mungkin itu Mbak Kung dan juga semuanya. Ingat kata kuncinya apa? It's okay, ora apa-apa. Terus saya dulu ya. Oh ada satu, bisa satu dari itu. Nonton. It's okay. It's okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz telah memberi kesempatan dan saya memberikan pertanyaan. Kehadiran
tausiah bahwa kita harus bisa menghilangkan pengaruh toksik dari luar terhadap diri kita. Terkait dengan ada apa yang saya tahu boleh bertanya dulu pada Ustaz, apakah ini nanti dilakukan atau hanya fatwa atau apa sih istilahnya, bahwa yang ada bahwa keburukan orang yang bisa misalnya dikasih langsung aja langsung biasa ada dia mempunyai karakter pencuri, kita harus sadar kepada orang lain agar kita tidak terjadi pada kita itu, atau karakter yang lain misalnya dia yang lain sampai saya mungkin nggak usah bilang seperti yang saudara Ahmad tadi sampaikan bahwa ada pemimpin yang toksik yang sangat melukai hati rakyatnya. Itu kalau kita tidak ungkapkan kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, mungkin saudara sebangsa dan setanah air kita tidak akan tahu bahwa kita sedang dilukai, bahwa kita sedang dijajah atau kita sedang dibagi oleh pemimpin kita. Itu mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat Ibu ini. Saya jawabnya gini aja Bu, merdeka. Merdeka dari penjajahan gitu ya. Merdeka Ibu, semangat soalnya. Saya ketularan gitu gitu. Kalau tadi Bapak tadi kata kuncinya it's okay. Kalau Ibu merdeka Bu. Nggih Bu, memang secara fitrah bukan hanya Ibu, saya siapapun kalau disakitin itu kan sakit ya. Dan bawaannya itu kepingin kasih pengumuman bahwa semua orang hati-hati loh dengan dia kan gitu nggih. Nah, tapi ingat nggih, jadi kalau di dalam agama kita yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar gitu nggih, itu juga ada kalau ada bahasa kita itu SOP-nya gitu nggih, ada standar operating prosedur, ada toto kromonya. Salah satu di antaranya, kalau kita ingin mencegah kemungkaran seseorang, maka jangan sampai menimbulkan kemungkaran lain yang lebih besar. Itu harus diperhatikan. Kalau sampai tidak diperhatikan, nanti dampak buruknya lebih meluas kayak blundernya dan contoh, kalau misalnya jenengan ada tetangga yang nakal gitu ya, kayak tadi mencuri gitu ya, gitu, mencuri LPG, gas itu tabung atau yang lain gitu nggih. Nah, Ibu kalau boleh jujur nanti sebelum ngasih pengumuman itu ditanyakan hatinya, saya ngumumin di grup RT bahwa si fulan telah mencuri, itu betul-betul jujur ingin menyelamatkan tetangga yang lain atau nuruti loro ati? Itu dulu ditanyain. Kalau betul-betul jujur ingin menyelamatkan yang lain, umumkan tanpa merusak kehormatannya, tanpa memberikan luka baru pada aktor tadi. Contoh, bunda-bunda semuanya di RT yang kita banggakan ini, mohon mulai sekarang hati-hati ya. Kalau naruh apapun, termasuk diantaranya tabung LPG, tolong di dalam teras, jangan sampai di dekat pintu gerbang. Karena kemarin saya ngalami kejadian itu, kehilangan. Nah, munculkan temanya tanpa menyebut merek siapa pencurinya. Maka itu betul-betul pertanda kalau jenengan nahan emosi tapi sayang ke tetangga yang lain agar drama pencurian tabung LPG nggak kejadian ke yang lain. Tanda kalau jenengan memuat gemes, benci, jenengan akan sebut merek. Hati-hati, ternyata orang yang selama ini kita kenal baik
yaitu fulana ternyata maling. Nah, itu bukan nasihat, tapi mengungkapkan sakit hati, dikemas dalam bentuk nasihat, terus diparingi dalil pisan. Nah, hati-hati. Memang orang lain selamat, tapi orang jahat itu akan terluka, dipermalukan di depan orang banyak. Itu tidak memulihkan sifatnya yang suka mencuri, justru luka batin itu akan dendam, mangkel, muncul permusuhan baru. Nah, ini yang saya maksud. Ibu bermaksud menghilangkan kemungkaran. Tapi kalau dengan cara yang tidak terbimbing di atas jalan hidayah, menimbulkan kemungkaran baru, yaitu gak wawu-wawuan, gak akure tetangga, belum lagi kalau dia punya kubu tersendiri, akhirnya rame. Nah, kedamaian, kerukunan di dalam lingkungan akhirnya gak dapat gara-gara sikap kita tadi. Nah, ini dihati-hati. Kadang-kadang kita punya semangat untuk memperbaiki kemungkaran, tapi karena caranya tidak elok, akan menimbulkan kemungkaran baru yang lebih besar. Nah, jadi ini yang perlu ibu-ibu perhatikan, atau bapak-bapak juga. Jadi ya Allah, orang itu sampai nyolong gas LPG, berarti memang hidupnya nggak bahagia, entah ekonominya terhimpit, entah memang selama ini nggak dapat jatah yang baik, sehingga sampai harus nekat nyolong seperti itu. Kasihan orang itu. Nah, kalau dengan sudut pandang dakwah seperti ini, jenengan akan bantu umat supaya tidak mengalami drama pencurian yang sama, tapi tanpa harus melukai. Karena sesungguhnya orang itu sakit, sing waras ngalah, nggak perlu melukai bales. Kalau melukai bales, lukanya tambah banyak, pola tingkah nakalnya di tengah umat tambah akeh nanti. Nah, seorang dai saat ngomong umat, mboten pareng jengkel dengan umat yang nakal, tapi harus sadar, aku ada di sini untuk nyayangi orang-orang itu agar kembali ke fitrahnya yang berharga. Nah, oke. Dolim karena keserakahan, bukan ibaratnya nyolong tabung LPG bukan karena butuh ya, tapi karena serakah gitu. Nah, sebenarnya apapun bentuk kezoliman, mulai yang tumbas pentol gak bayar sampai tender gede-gede yang serakah padahal gudangnya sudah dipenuhi cuan gitu, itu sama, namanya kezoliman, pertanda orang itu sedang nggak baik-baik saja keimanannya, kehidupannya, seperti itu. Nah, sehingga mau menghadapi orang apapun, Rasulullah itu boten gampang marah. Karena dia sadar, aku diutus untuk noto yang kayak gitu. Nah, jadi yang dewasa, yang tenang, orang memiliki judul kenakalannya masing-masing, dan kita rindu dia sadar. Itu sudut pandang kita, nggak boleh kita itu senang, dia itu nyungsep, dia itu diazab di neraka. Jangan sampai ada kesenangan melihat saudaranya terus hadir kezoliman seperti itu, supaya kita itu tenang, jiwanya nggak sakit hati, meskipun serakah ngeruk bumi gitu, santai wae, ujung-ujungnya bisa dinasihatin dengan baik, alhamdulillah. Tapi katanya kalau sudah dinasihatin empat mata dia nggak ngitung kamu, ya itu urusan dia. Ngendikannya agama seperti itu, sehingga gampangannya ibu sudah jalankan kewajiban memberikan nasihat, menyelamatkan umat ini dengan cara yang baik, kok dia tetap nakal serakah, it's okay, itu urusan lu sama Allah. Lu yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Urusan gue udah nyelesain urusan ini. Aku nggak ngizinkan terluka oleh sikap nakalmu, dan aku udah nyelamatin umat sejauh yang aku bisa. Wes urusanmu, emang gue pikirin ya, gitu lah. Oke, makasih Ustaz. Terima kasih Rasulullah sudah banyak yang disampaikan. Mungkin lain waktu akan kita tunda kembali dengan tema yang lain. Ini kayaknya menarik sekali pada malam ini. Baik, Bapak sekalian, untuk sebagai informasi ditujukan akan segera Ustaz Dr. Heri Rifan Ali MBI.
bagaimana di mulai solidaritas menjaga kehusuan dalam sholat. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada materi ini kita sampaikan bahwa sebagai materi ini, namun sebelum mengajarkan untuk pulang, sejujurnya untuk bersama pagi ini kita sediakan sok dari materi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.